Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atiiullaha wa rasulahu wa la tanazahu fatafsalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dan kamu taatilah Allah dan kamu patuhilah Rasulnya. Dan sekali-kali janganlah kamu berselisih-selisih yang menjadikan jiwamu gemetar dan kekuatanmu akan lenyap. Bersabarlah kamu, sesungguhnya Allah menolong orang-orang yang sabar. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah ya Tuhanku, anugerahilah aku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam kelompok orang-orang yang soleh-soleh. Dan jadikan pula hidupku ini kelak menjadi tutur kata, buah ucapan yang baik di kalangan generasi-generasi yang datang sebagai pelanjut. Maha benar Allah yang Maha Agung firman-Nya. 1 Surah Al-Anfal surah ke-8 ayat ke-46. Yang kedua Surah Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat ke-83 dan ayat ke-84. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pada hari ini, hari Jumat bertepatan dengan tanggal 10 November tahun 2023, yang pada hari ini pula 10 November 78 tahun lampau, Bung Tomo beserta kawan-kawannya memimpin arek-arek Surabaya dengan patriotik yang kuat, dengan heuristik yang mengagumkan, dengan petik Allahu Akbar menghadapi musuh-musuh yang kembali ingin merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dan kembali ingin mencengkramkan tajamnya kuku penjajahan di bumi persada Indonesia ini. Bung Tomo beserta kawan-kawan dengan gagah berani, tentu dengan konsep iskariman of musyahidan. Jika hidup selesai perjuangan ini, hidup akan mulia. Kalau gugur di dalam pertempuran, syahid fi sabilillah. Umat Islam berperang itu adalah menjemput kemenangan.
Menang dalam artian hidup selesai perang, menangnya kemuliaan. Kalau penggugur di medan perjuangan, syahid fisabilillah, itu pun juga kemenangan yang abadi. Bapak-bapak kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Peristiwa Hira itu telah dicantumkan di negara kita sebagai hari pahlawan. Dan itu sudah menyejarah dalam kehidupan kita semenjak tahun 45, telah 78 tahun sampai sekarang. Orang-orang bijak berkata, tidak sulit menemukan sejarah yang baik itu. Karena sejarah yang baik itu bersumber dari perilaku yang baik dari orang-orang yang lampau. Tetapi tidak terlalu mudah untuk membuat dan untuk meninggalkan sejarah yang baik di masa depan, karena sejarah yang baik di masa depan bersumber dari perilaku yang baik-baik dari umat hari ini. Sedangkan untuk hari ini berperilaku yang baik itu kadang-kadang sepertinya tidak terlalu mudah, tidak terlalu ringan risiko berbuat sesuatu yang baik. Banyak halangan, rintangan, banyak ujian dan cobaan. Tetapi orang-orang bijak tetap memberikan harapan. Tidak ada yang mudah kalau tidak tahu caranya. Tidak ada yang sulit kalau memang tahu caranya. Oriano Fallacy berkata, interpesta con la historia kita magistra, jawab Cicero. Berwawancaralah kamu sekalian dengan sejarah. Sejarah adalah guru dalam kehidupan. Bapak-bapak kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Walaupun yang disebut dengan para pahlawan itu kadang-kadang terbatas dalam jumlah orang tertentu. Tetapi sesungguhnya di dalam kehidupan Islam, semua lini-lini kehidupan, apapun jenis pekerjaan, dimanapun orang itu berada, kapanpun waktunya, tetap peluang menjadi pahlawan itu terbuka lebar. Karena di waktu Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayun nasi khairun?" Siapakah yang disebut dengan manusia hebat itu ya Rasul? Rasul memberikan jawaban, orang yang hebat itu adalah man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang hebat itu adalah orang-orang yang panjang umurnya, baik perilakunya. Jadi setiap kita, siapapun orangnya, dalam peran fungsi apapun jabatan kedudukannya, peluang untuk menjadi pahlawan dan menjadi manusia terbaik itu tetap terbuka lebar. Pelaut itu lahir tengah-tengah badai. Pejuang itu muncul di saat-saat krisis, dan pahlawan itu hadir di tengah-tengah pertempuran. Sekarang ini terjadi krisis yang amat sangat memilukan di kalangan saudara-saudara kita di Palestina. Ini adalah peluang untuk kita sekalian yang mau tampil sebagai pejuang, harus tampil di saat-saat krisis itu muncul. Maka dengan demikian wajar himbauan dari seluruh penjuru dunia, bukan hanya bahkan dari kalangan umat yang beragama Islam, non-Islam pun melihat dari segi kemanusiaan bahwa orang-orang Yahudi sudah berbuat terlalu bersilantas angan terhadap rakyat Palestina itu. Jika yang non-Islam saja berbuat seperti itu, mempedulikan antar sesama manusia, apatah lagi kita sebagai umat beragama Islam. Bapak-bapak kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kepahlawan itu kadang-kadang memang terbatas dalam ucapan dan sebutannya. Di Indonesia kita mengenal ada 3 orang jenderal besar. Jenderal bintang 5, jenderal penuh, yakni jenderal besar Sudirman, jenderal besar Abdul Haris Nasution, jenderal besar Haji Muhammad Soeharto. Indonesia punya 3 jenderal besar, padahal sesungguhnya
jenderal besar yang ada di dunia hanya 8 orang saja. Artinya betapa negara-negara hebat, militer-militer yang mengagumkan di luar negara Indonesia hanya ada 5 orang jenderal besar, yakni Umar Nelson Bridgely, Henry Arnold, Chocolate Marshall, David Eisenhower, Douglas MacArthur. Jadi kita perlu berbangga diri sebagai bangsa Indonesia. Lebih-lebih orang Minangkabau. Betapa kita lihat hari ini bapak-bapak polisi kita tampil dengan gagah. Ibu-ibu Polwan kita tampil dengan gagah dan berani pula. Ketahuilah oleh kita bahwa sekolah Polwan pertama di Indonesia itu muncul di Bukit Tinggi di waktu pemerintahan kepolisian Sumatera Tengah lampau. Ini adalah sejarah. Kenapa perlu ada Polwan? Kata kepala kepolisian Sumatera Tengah, ada wanita-wanita yang dicurigai melakukan kejahatan-kejahatan yang perlu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, maka kurang tepat kalau itu dilakukan pemeriksaan penggeledahan oleh polisi laki-laki, perlu dibentuk polisi wanita. Apa yang kita tangkap di sini, betapa sesungguhnya moralitas dari Kapol Kepala Kepolisian Sumatera Tengah lampau amat tinggi. Untuk memeriksa perempuan-perempuan saja belum ada polisinya, perlu dibentuk polisi wanita. Ini menunjukkan moralitas yang amat hebat. Lalu di mana letaknya kalau ada penyelundupan sabu-sabu, narkoba yang namanya pabrik-pabrik batu bara, pabrik-pabrik tambang-tambang emas ilegal. Kalau memang itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak jujur, tidak baik dan perangai tidak lurus. Kita salut kepada Bapak Kepala Kepolisian Sumatera Tengah yang karena moralitas tidak mau langsung memeriksa wanita-wanita yang perlu diperiksa, perlu dilakukan pendalaman pemeriksaan, laki-laki tidak diizinkan, lalu dibentuklah sekolah polisi. Walaupun hanya September sampai Desember cuma 6 orang jebolan Polwan pertama di Bukit Tinggi. Walaupun sekarang mungkin ribuan Polwan ada di Indonesia, tapi sejarah tidak akan pernah berdusta. Sejarah akan tetap mencatat Polwan pertama dibentuk di Minangkabau. Tugas kepolisian amat mulia, moral kepolisian amat tinggi, amat sangat mulianya. Bapak-bapak kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Islam menghadirkan pula jenderal-jenderal hebat dalam sejarah semenjak Rasul lampau. Cukup kita sebut satu saja, Jenderal Abu Ubaidah sebagai anak muda yang memimpin pasukan menggantikan jenderal senior yakni Khalid bin Walid yang memimpin pertempuran semenjak Rasul sampai Khalifah Abu Bakar. 100 pertempuran dipimpin oleh Jenderal Khalid bin Walid, itu keseluruhannya dimenangkan Jenderal Khalid. Tetapi Umar punya kebijakan bahwa kepemimpinan pasukan perlu diserahkan oleh Jenderal Khalid, jenderal senior, diserahkan kepada anak muda Abu Ubaidah. Lalu tak kalah Khalifah Umar bin Khattab berkunjung ke lapangan melihat perjuangan Abu Ubaidah bersama kawan-kawan di Yaman Selatan menghadapi tentara Bizantium. Waktu zuhur datang, Jenderal Abu Ubaidah berkata kepada Khalifah Umar, "Ya Khalifah, sebentar lagi pasukan tempur kita akan beristirahat dan akan makan siang. Saya undang Khalifah untuk kita makan bersama-sama." Khalifah menerima ajakan itu. Lalu kata Jenderal Abu Ubaidah, "Di lapangan ini kita menyediakan 2 jenis menu makanan.
Menu pertama adalah makanan spesial untuk para tentara-tentara pasukan tempur di lapangan. Menu yang kedua adalah menu istimewa khusus untuk panglima perang. Yang panglima perang itu adalah Jenderal Abu Ubaidah. Lalu kata Jenderal Abu Ubaidah, Khalifah pilih menu yang mana? Karena Khalifah Umar adalah orang yang cerdas, dia menjawab, saya pilih kedua-duanya. Dibawalah dua makanan itu ke hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama dibawa ke hadapan Umar, dibuka tutupnya oleh Umar. Ternyata di atas piring yang amat besar, roti besar dan tebal, daging besar dan tebal, minyak zaitun yang amat banyak, satu gelas air susu penuh dengan gelas yang amat besar. Lalu kata Jenderal Abu Ubaidah, ya Khalifah, inilah menu spesial yang disediakan untuk pasukan tempur di medan juang. Lalu dibawa pula sajian yang kedua ke hadapan Umar. Dibuka tutupnya oleh Khalifah, dilihat oleh Umar bin Khattab. Apa yang terlihat? Hanya ada piring kecil, isinya hanyalah kerak-kerak kue, ada satu gelas kecil, ada sedikit air susu di dalamnya. Lalu Jenderal Abu Ubaidah berkata, ya Khalifah, inilah menu istimewa untuk panglima perang. Melihat kenyataan ini, Umar bin Khattab bercucuran air mata, sedang tak tertahankan, sambil memukul-mukul bahu Jenderal Abu Ubaidah. Umar berkata, saya pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berucap, kamu adalah termasuk orang yang amat bijaksana di dalam hidup ini. Bapak kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, betapa jenderal-jenderal lampau adalah pejuang-pejuang ulung, pejuang-pejuang agung, menjadi negarawan-negarawan, orang-orang yang bekerja keras, tidak menimbun harta untuk dia, bahkan rela hidup dengan sangat sederhana. Apa kurangnya Jenderal Abu Ubaidah? Dia yang membawa pasukan, dia yang memimpin, justru dia pilih makanan yang amat sederhana. Bahkan Jenderal Abu Ubaidah pernah berucap, saya lebih reda menemui Tuhan saya sebagai seorang mukmin yang kurus daripada saya menemui Tuhan saya sebagai seorang munafik yang gemuk. Bapak-bapak kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu semuanya itu sudah menjadi sejarah. Semuanya itu sudah tercatat indah. Orang-orang penting itu sudah berlalu. Kita tetap merindukan orang-orang penting. Menjadi orang penting itu adalah penting dan baik sekali. Tetapi jauh lebih penting dan lebih baik lagi adalah menjadi orang-orang baik dalam hidup ini. Kalau mungkin orang-orang penting itu menjadi orang-orang baik, kalau mungkin orang-orang baik itu menjadi orang-orang penting, banyak rela mengorbankan kepentingan untuk menjadi orang penting. Bahkan ada yang rela mengorbankan kebaikan-kebaikan demi menjadi orang penting. Sulit menemukan orang-orang yang rela mengorbankan kepentingan untuk tetap bertahan menjadi orang-orang yang baik. Lalu ayat tadi mengatakan kepada kita, taatilah Allah, taati Rasulnya, wala tanaza'u, jangan berselisih-selisih, perkokoh persatuan, perkokoh kesatuan. Jangan terjadi persatuan dan kesatuan palsu, persatuan kesatuan yang imitasi, persatuan kesatuan yang tidak sebenarnya hanya lip-servis, sebagaimana dikatakan Allah dalam surat 59 ayat ke-14, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Banyak orang-orang itu tampil di permukaan utuh, kuat, kompak, wa qulubuhum shatta, tapi hati mereka satu sama lain saling berpecah belah, saling mencari dan
mencuri kesempatan untuk saling mengalahkan dan mendapatkan kedudukan untuk diri sendiri. Bapak-bapak kaum muslimin, jamaah yang berbahagia, Allah mengatakan, kamu taati Allah, kamu taati Rasul Allah itu, kamu janganlah berselisih-selisih. Berselisih saja, jiwa akan gemetar dan kekuatan akan lenyap. Untuk itu persatuan dan kesatuan perlu dipelihara dengan sebaik-baiknya. Lalu sekarang apa persoalan terbesar kita? Sering orang bijak berkata ikan itu busuk dari kepala. Lalu untuk mengatasi pembusukan itu dipergunakan garam. Yang mencemaskan sekarang ini ada 3 hal. 1. Pembusukan ikan terjadi besar-besaran, terjadi secara terstruktur dan terjadi secara masif. Yang kedua yang mencemaskan adalah garam yang harus digunakan menghadapi pembusukan, garam pun juga sudah mengalami pembusukan. Kecemasan yang ketiga, seberapa banyak orang mungkin yang masih setia menghadapi segala pembusukan ini. Tanggal 23 Mei tahun 2023, beberapa bulan lampau, pimpinan KPU Indonesia Bapak Hasyim Asy'ari di depan kuliah umum sebuah perguruan tinggi di Jakarta mengatakan bahwa saat ini telah ada lembaga pemilihan umum yang menawarkan jasa siap membantu kandidat-kandidat yang akan bersaing dengan cara dibuatkan cerita-cerita bohongnya. Baik cerita bohong untuk mengangkat citra para calon-calon yang dibantu, atau dibuatkan cerita bohongnya untuk menenggelamkan saingan-saingan yang bertanding. Jadi bapak-bapak, hari ini persoalan orang tidak lagi seluruhnya berbicara benar tidak benar, salah tidak salah, halal dan haram. Orang ada yang berbicara, yang penting hari ini dapatnya banyak. Kalau bisa habisi semua. Persoalan dusta atau tidak orang tidak peduli. Kenapa pusaka ini muncul? Tokoh besarnya adalah Voltaire. I don't agree with what you say, but I will defend today. You say it. Saya tidak percaya dengan ucapan Anda, tapi saya akan bela mati-matian Anda tetap bisa menyampaikan apa yang akan Anda sampaikan. Jadi dagangan orang hari ini, bisnis orang hari ini adalah termasuk bisnis hoax, bisnis kebohongan. Bahkan Bapak Kepala Kementerian Komunikasi dan Informatika, lihat koran Singgalang 28 Oktober belakangan ini mengatakan bahwa hoax di tahun 2022 hanya 10 hoax tentang pemilu. Sedangkan untuk tahun 2023, periode Januari sampai Oktober telah berlangsung sebanyak 98 hoax tentang pemilu. Artinya apa? Untuk hoax dalam 10 bulan saja sudah mendekati 10 kali lipat. Disinilah kita hari ini hidup bapak-bapak kaum muslimin, yang Ruth Benedict mengatakan tempora mutantur itnos mutamur ilis. Masa berganti, zaman bertukar, kita itu sekarang ada di dalamnya. Tetapi umat Islam tidak perlu gamang, tidak perlu cemas. Umat Islam bukan berada di lahan kosong, bukan berada di ruang hampa, bukan berangan-angan kosong, bukan bercita-cita hampa. Al-Quran Sunnah, pedoman yang tidak ada duanya, itulah pedoman yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Silakan roda berputar sekencang-kencangnya, yang penting tidak pernah beralih dari tempatnya. Umat Islam, dinul Islam yang berarti dinul salamah, umat Islam umat yang selamat. Umat Islam pun berkewajiban pula menyelamatkan yang di luar dirinya. Untuk itu umat Islam adalah umat yang cerdas, umat yang pandai membaca tanda-tanda zaman. Umat Islam adalah umat yang pandai memilih dan memilah. Umat Islam adalah umat yang pandai menempatkan diri, umat yang
hati, tidak gegabah, tidak ceroboh, tidak asal comot, tidak asal pilih. Umat Islam dalam perjuangannya penuh perhitungan dan penuh pertimbangan, sebab umat Islam itu mencari kemenangan. Makna kemenangan adalah sukses duniawi, sukses ukhrawi. Pahlawan telah lampau, hari ini pun akan muncul para pahlawan, dan kita bisa ada pula di dalamnya, yakni berjuang memenangkan kejujuran dan kebenangan, memenangkan kejujuran dan kebenaran, yakni menegakkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian, apapun kondisi yang ada di sekitar kita, mudah-mudahan kita tetap berjalan di jalan yang lurus, menegakkan kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, semua kamu punya kewajiban menyelamatkan dirimu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi majukum jami'a fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Tidak akan ada pengaruh buruk sedikit pun kepada kamu jika hatimu benar-benar telah mendapat petunjuk. Kepada Allah kamu semua akan kembali, dan diberitakan kepadamu apapun perilaku yang kamu munculkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya orang-orang banyak itu rugi, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang satu sama lain saling memberi nasihat, menanamkan kebenaran, orang-orang yang satu sama lain saling memberi nasihat, menanamkan pula kesabaran. Bapak-bapak kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam As-Sultaniyah mengatakan bahwa negara ini dibentuk, pejabat itu diangkat, pemimpin itu dilantik dengan fungsi adalah menggantikan fungsi kerasulan, menggantikan fungsi kenabian dengan tugas memelihara agama dan memelihara negara. Jadi sesungguhnya para pemimpin-pemimpin itu ada di bahunya fungsi kerasulan dengan tugas memelihara agama, dengan tugas memelihara negara. Inilah bahagian fungsi dari pemimpin-pemimpin itu. Umat Islam sebagai rakyat yang dipimpin tentu harus tahu diri, menempatkan diri kemana keberpihakannya di dalam mengedepankan kepemimpinan itu. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.